Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Ya, pertama menurut saya yang harus ditangkap adalah kondisi objektif yang ingin disampaikan oleh Presiden. Situasi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Harusnya bisa ditangkap dia akan lebih mengevaluasi kinerja menterinya karena situasi yang juga memang sedang tidak baik. Ya, dan kemarahannya tidak hanya sekali begitu kan. Dan menurut saya ketika terlalu sering Presiden mengeluh, bagaimana bahasa keras dari Presiden bisa terjemahkan dalam action yang lebih konkret, termasuk mengenai kemungkinan adanya perombakan kabinet. Jadi saya kasihan terus terang ya melihat keadaan kita sekarang ini, ya, dikerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, petani, ya, nelayan, buruh, pegawai negeri, ya, kemudian mungkin pensiunan ini, pensiunan itu, dan lain-lain. Tetapi ini saya kira sebuah cara yang kosong substansi, ya, kemudian abal-abal, ya, tidak ada bobotnya. Marah-marah Jokowi aneh jika menteri tidak becus tidak diganti. Kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya yang disiarkan istana secara resmi ke publik justru memperlihatkan kelemahan wibawa sang presiden. Sebab jika memang presiden sudah tidak senang dengan kinerja para pembantunya di kabinet, maka lazimnya langkah tegas diambil, yaitu pemecatan. Tapi yang terjadi justru Jokowi sebatas ingin meluapkan kesalahan dan tidak ada eksekusi nyata dari luapan amarah itu. Marah-marah Jokowi terhadap menterinya itu aneh. Menterinya yang gak becus, kenapa tidak diganti saja? Ujar Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Di sisi lain, Muslim melihat Jokowi terkesan membiarkan para menteri bekerja di luar tupoksi, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sibuk urus tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang lebih fokus urus soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dibanding urus investasi. Dua menteri yang salah kamar ini kenapa bukan diganti, malah dibiarkan dan malah marah sendiri. Sikap marah-marah Jokowi ini lucu dan semakin Jokowi marah-marah semakin tidak berwibawa. Atau Jokowi sudah tidak didengar menterinya lagi, sehingga jalan masing-masing di luar tupoksi sebagai cara cari muka, kata Muslim. Dengan demikian, kata Muslim, jika Presiden Jokowi tidak segera mengganti menteri-menteri yang bermasalah, maka rakyat akan menganggap bahwa Jokowi yang bermasalah karena tidak mampu lagi mengatur menterinya. Sehingga rakyat anggap Jokowi gagal dan Jokowi yang perlu diganti, pungkas Muslim. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah, Kupang Dr. Ahmad Atang, menilai peringatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada kabinetnya untuk menghentikan wacana Presiden 3 periode sudah terlambat. Sikap Presiden Jokowi yang meminta agar wacana tersebut dihentikan sudah terlambat, bagaikan mematikan bara api dengan air yang justru percikan apinya sudah kemana-mana, kata ketika dihubungi di Kupang. Ia mengatakan hal itu menanggapi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta segenap jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non-kementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Ahmad Atang,
Dari awal wacana ini mencuat ke permukaan, baik dilakukan oleh kalangan politisi partai pendukung maupun dari internal pemerintah. Karena wacana tersebut bergulir cukup lama, maka Jokowi terkesan menikmati wacana tersebut. Namun, bola panas wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode justru melawan kehendak publik yang memberikan tanggapan negatif atau penolakan. Menurut Ahmad Atang, Jokowi seringkali melakukan eksperimen politik yang membingungkan seperti yang tampak dari sikapnya terhadap wacana tersebut. Mengapa Jokowi tidak bersikap sejak awal agar wacana tersebut tidak menjadi bola liar yang menciptakan kegaduhan politik tanpa berujung? Katanya sebagaimana dilansir Antara. Oleh sebab itu, kata dia, dapat diduga bahwa sesungguhnya Jokowi tahu dan mau agar wacana itu terus menggelinding bagaikan bola salju. Namun, hitungan tersebut sepertinya bertepuk sebelah tangan karena publik secara spontan menolak setiap wacana politik yang kontra konstitusi. Demikian Ahmad Atang. Perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar para menterinya tidak lagi bicara soal penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden harus diiringi langkah tegas serta komitmen. Presiden Jokowi harus berani bertindak tegas apabila masih ada anak buahnya yang menyuarakan penundaan pemilu 2024 dengan cara mencopot menteri yang bersangkutan. Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta. Kalau masih ada yang teriak tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, maka layak dicopot, kata Ujang Komarudin. Menurut Ujang, jika Jokowi tegas, maka sudah seharusnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang belakangan getol menyuarakan bahkan disebut-sebut menggerakkan upaya penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden segera dicopot. Luhut juga layak dirasuvel karena banyak menggalang penundaan pemilu. Tapi, apakah Presiden Jokowi berani? Tutur dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Namun begitu, Ujang meyakini Luhut tidak akan direshuffle sekalipun dianggap oleh publik melakukan manuver politik terhadap Jokowi. Dia akan tetap aman atau tidak akan direshuffle karena tangan kanannya Jokowi, pungkasnya.